Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga Ustazah jumpai dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, sudah siap belajar? Oke, siap ya. Tetap semangat belajar bersama orang tua di rumah agar mendapat keberkahan dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Kita mulai dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Membaca doa mohon kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yasir wa la tu'asir. Ya Allah, berikanlah aku kemudahan dan jangan kesulitan. Amin. Kita lanjut ya. Kelas dan pekarangan sekolah Dayu telah bersih. Dayu mengetahui cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Dari penjelasan Ustazah tadi, ada yang bisa menebak materi pembelajaran kita hari ini tentang apa ya? Betul sekali. Materi kita hari ini yaitu masih tentang tema 4 hidup bersih dan sehat dengan subtema 2 hidup bersih dan sehat di sekolah. Perhatikan teks percakapan berikut. Kita baca sama-sama ya. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat? Sudah, Bu. Kita harus membersihkan ruang kelas dan pekarangan sekolah, Bu. Kamar mandi juga harus dibersihkan, Bu. Bagus, Nak. Jika ingin membersihkan kamar mandi, apa yang kita butuhkan? Kita membutuhkan ember, sikat, air, dan gayung, Bu. Baiklah, kita hendaknya selalu membiasakan hidup bersih di sekolah ya, Nak. Teman-teman, ada pertanyaan ya. Kita jawab sama-sama. Nomor 1. Apa isi percakapan Ibu Guru Dayu dan teman-teman? Yaitu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Nomor 2, bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Ya, tidak membuang sampah sembarangan. Nomor 3, apa saja alat-alat yang dibutuhkan untuk menjaga kebersihan? Sikat, ember, air, dan gayung. Bagaimana pendapatmu dengan isi percakapan Ibu Guru Dayu dan teman-teman? Ya, sangat baik karena mereka selalu membiasakan hidup bersih di sekolah. Nomor 5. Jika kamar mandi sekolahmu kotor, apa yang akan kamu lakukan? Ya, akan membersihkannya ya, teman-teman. Teman-teman, ada tabel dengan makna berikut. Nomor 1, wadah yang diberi tangkai untuk mengambil air. Nah, ada ya gayung. Nomor 2, tempat air berbentuk tabung. Apa ya? Ya, ada ember. Oke, nomor 3, bersih yang dibuat dari bulu dan diberi dasar tempat berpegang adalah, ya betul sekali, sikat ya. Perhatikan teks bacaan berikut. Cara menjaga kelas agar bersih.
Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelas agar bersih. Lantai, tembok, dan langit-langit harus dibersihkan setiap hari. Jika lantai berdebu, hendaknya dipel agar debunya terangkat dengan baik. Perlengkapan kelas lainnya juga harus dibersihkan, misalnya lemari, papan tulis, meja, dan kursi. Setelah bersih, kelas juga harus ditata dengan rapi. Kita harus berhati-hati ketika membersihkan kelas. Hati-hati ketika membersihkan tempat yang lebih tinggi agar tidak jatuh. Hati-hati mengangkat benda yang berat. Kaki atau tangan bisa terhimpit. Ketika membersihkan papan tulis harus pelan-pelan agar debu tidak masuk ke mata dan hidung. Menjaga kelas agar bersih dan sehat itu penting, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Oke teman-teman, semoga kita termasuk orang yang selalu menjaga kebersihan dan kita juga termasuk orang yang beriman. Amin. Kita lanjut ya teman-teman. Perhatikan gambar berikut. Kita bahas sama-sama ya. Oke, gambar pertama, Siti dan Lani sedang menyapu bersama di kelas ya. Kemudian gambar kedua, Udin sedang membersihkan kaca jendela. Gambar ketiga, Beni sedang membersihkan papan tulis. Gambar keempat, Edo dan Dayu sedang mengangkat meja dan mengatur meja agar rapi. Nah, teman-teman, ini ada cara menjaga kebersihan agar tetap bersih ya. Tentunya teman-teman sudah paham bagaimana cara menjaga kelas agar tetap bersih. Salah satu contohnya adalah tidak membuang sampah sembarangan. Kita harus membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan. Perhatikan gambar berikut. Apakah sikap mereka pantas untuk ditiru? Ya, pantas ya. Sikap itu merupakan contoh kebersamaan di kelas. Tahukah kamu dengan kegiatan yang menunjukkan sikap kebersamaan di kelas? Nah, amati gambar berikut dengan teliti. Oke, Dayu, Siti, dan Lani sedang menari bersama ya. Kemudian gambar kedua, Siti, Dayu, Lani, dan Meli sedang belajar kelompok. Gambar ketiga, Siti, Dayu, Udin, dan Edo sedang bermain peran bersama. Apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Dayu dan teman-temannya sedang menari, belajar kelompok, dan bermain peran bersama. Sikap apa saja yang harus dimiliki agar dapat terwujud kebersamaan di kelas? Ya, yang terpenting adalah kita mau bekerja sama dan tidak pilih-pilih teman. Teman-teman, sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan di kelas. Nah, perhatikan tabel berikut. Nah, ada contohnya ya, yaitu nomor 1, saling menghormati walaupun berbeda agama. Yang kedua apa ya? Ya, tidak memilih-milih teman. Oke, yang ketiga apa ya? Ya, mau bekerja sama.
Coba ceritakan kegiatan yang mencerminkan sikap kebersamaan dengan temanmu di kelas. Contoh, Dayu ya. Aku dan teman-teman selalu hidup rukun di kelas. Kami sering belajar kelompok, menari, dan bermain peran bersama. Itulah contoh dari Dayu ya. Kelas yang bersih, nyaman untuk belajar, nyaman juga untuk melaksanakan berbagai bentuk kegiatan, misalnya untuk latihan melenturkan tubuh. Latihan ini membuat tubuh lentur dan tidak kaku. Latihan melenturkan tubuh banyak caranya, misalnya kombinasi gerakan persendian leher, persendian lengan, dan persendian pinggang. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gerakan persendian leher ya. Awalnya memutar persendian leher dari arah ke kiri dan kemudian ke kanan. Kemudian persendian lengan, yaitu memutar persendian lengan ke depan dan ke belakang. Kemudian persendian pinggang, membungkukkan badan dan meliukkan badan. Melenturkan tubuh dapat juga dilakukan dalam permainan, misalnya saja meliukkan badan sambil memegang bola. Cara melakukannya: 1. Berdiri tegak dengan kaki rapat. 2. Pegang bola dengan tangan lurus ke atas. 3. Liukkan badan ke kiri dan ke kanan. Gerakan ke kiri dan ke kanan ditahan beberapa detik. Itulah tadi cara melakukan meliukkan badan sambil memegang bola. Ingat teman-teman, dilakukan dengan baik dan benar ya, agar tidak terjadi cedera. Alangkah baiknya pada saat kalian melakukan didampingi oleh orang tua kalian ya. Oke, kita lanjut ya. Perhatikan teks berikut. Sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah Adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah Adiwiyata tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah. Ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi himbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah Adiwiyata. Teman-teman, dari teks bacaan tadi, informasi apa yang kamu beroleh dari isi teks di atas? Ya, betul sekali, yaitu tentang sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Perhatikan gambar berikut. Nah, pekarangannya bersih ya dan indah. Bagaimana dengan lingkungan sekolahmu? Ya, bersih. Oke. Nah, di sini ada cara menjaga pekarangan sekolah agar tetap bersih. Nah, contohnya adalah kita harus menjaga kebersihan sekolah, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kita juga harus membersihkan halaman dengan cara menyapu ya.
Semua warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan banyak manfaatnya. Sebaliknya, tidak hidup dalam kebersamaan juga ada akibat buruknya. Nah, teman-teman, itu ya, untuk melakukan kebersamaan itu ada banyak manfaatnya, sedangkan yang tidak mau melakukan kebersamaan itu juga ada akibat buruknya. Contoh dalam kebersamaan, manfaatnya adalah pekerjaan berat akan menjadi ringan, pekerjaan akan cepat selesai. Kemudian akibat tidak mau melakukan kebersamaan, pekerjaan akan menjadi berat dan pekerjaan akan menjadi lama. Oke teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan Ustazah untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan, jelaskan, bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat ya. Dan ingat, tetap jaga kebersihan karena kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Oke, titip pesan dari Ustazah, tetap sholat 5 waktu, murojaah hafalan, tambah hafalan, sayang mama papa di rumah, adik kakak di rumah, dan tetap bekerja sama ya dalam melakukan kebaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.